Film ini menceritakan tentang sekelompok pemadam yang menjadi korban dari kebakaran hutan yang terjadi di Amerika 2013 yang lalu. Di awal film, kita diperkenalkan dengan Eric, pengawas dari regu pemadam yang akan bertugas untuk menghalau api yang menuju ke kota. Sebelum berangkat, Eric berpamitan kepada istrinya, Amanda. Setelah itu, Eric langsung bergegas menuju lokasi kebakaran. Di sana, Eric yang sedang membuat parit untuk menghalau api, melihat jika api yang akan mereka hadang tertiup angin dan berbalik arah menuju ke tempat lain. Melihat hal itu, Eric lantas melapor kepada atasannya dan meminta izin untuk membawa timnya berpindah posisi ke arah api berjalan. Namun, pimpinan mereka menolaknya dan akan mengirim regu yang lain karena saat itu regu Eric masih berstatus regu 2. Atau bisa dikatakan bukan regu pemadam yang langsung menghadapi api. Sementara di sisi lain, kita diperlihatkan seorang pemuda yang hobi mabuk-mabukan bernama Brandon. Saat sedang teler, Brandon mendapat pesan yang memberitahu jika Natalie, wanita yang sempat dekat dengannya, saat ini sedang hamil. Setelah sadar dari telernya, Brandon lantas menemui Natalie di tempat kerjanya untuk menanyakan kebenaran pesan itu. Setelah bertemu dan memastikan pesan yang dia dapat, Brandon mengatakan pada Natalie jika dia akan bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Namun, Natalie menolak dan meminta Brandon menjauh darinya. Setelah mendapat penolakan itu, Brandon kembali mabuk dan membuat rusuh di bar. Dia pun lantas dihajar penjaga bar itu dan dilempar keluar dari bar. Saat perjalanan pulang, Brandon yang sedang teler melihat dan mencuri ponsel yang ditinggal pemiliknya di dalam mobil. Karena sedang dalam pengaruh alkohol, Brandon tidak sadar jika di seberang jalan ada polisi yang sedang berjaga dan dia pun ditangkap. Camp Verde jail, and no, it's just like I'm just on it. Berpindah kepada Eric yang sedang menemui teman kecilnya yang bernama Dwayne. Dwayne merupakan pemimpin pemadam di sana, dan saat itu Eric meminta tolong kepada Dwayne agar timnya bisa promosi menjadi pemadam garis depan dan bisa memadamkan api yang mengarah ke kampung halaman mereka. Dwayne lantas mengajak Eric untuk berkunjung dan berbicara di rumahnya. Di sana, Eric masih saja merayu Dwayne agar timnya bisa disertifikasi menjadi pemadam garis depan. Namun rupanya Amanda, istri Eric, kurang senang jika Eric menjadi pemadam garis depan karena resiko yang terlalu besar. There are two things that'll make the mayor move. Fear. Tak tahan dengan rayuan Eric, Dwayne lantas mengajaknya untuk menemui wali kota di bar. Di sana, Dwayne mulai merayu wali kota agar tim Eric bisa disertifikasi menjadi pemadam garis depan. Rayuan Dwayne rupanya dapat meluluhkan hati wali kota dan tim Eric akan disertifikasi akhir musim nanti.
You got to the end of the season to get yourself evaluated and certified. Keesokan harinya, Eric kedatangan seorang pemuda yang ingin melamar menjadi pemadam bersama tim Eric. Setelah Eric menginterview pemuda itu, Eric lantas mengajaknya untuk ikut dengannya mendaki bukit sore nanti. Di sisi lain, Brandon yang anaknya baru saja lahir berkeinginan untuk menjadi ayah yang baik bagi putrinya dan memutuskan untuk mencari pekerjaan di pemadam kebakaran. Saat sedang diinterview oleh Eric, tanpa bertanya, Eric langsung mengetahui jika Brandon adalah seorang pemakai. Namun, setelah mendengar alasan Brandon ingin bergabung ke pemadam, Eric langsung mengajaknya untuk ikut naik ke bukit sore nanti. There you go. Thanks, man. Sore itu, Brandon yang seorang pemakai tidak bisa mengimbangi kecepatan lari yang lainnya. Namun dengan tekad yang kuat, meskipun tertinggal jauh, Brandon tetap menyelesaikannya sampai ke puncak bukit. Melihat keseriusan Brandon, Eric memintanya untuk datang esok hari untuk ikut berlatih. Sepulangnya dari sana, Brandon lantas pergi ke supermarket untuk membelikan perlengkapan bayi untuk anaknya yang baru saja lahir. Meski tidak berani menemui secara langsung, setiap hari Brandon membelikan perlengkapan untuk putri kecilnya itu. Di latihan pertamanya, Brandon yang belum berpengalaman membuat kesalahan yang membuat semua anggota timnya dihukum oleh Eric. Hey McDipshit, can you get any more challenged? You got dip. Karena merasa kesal dengan Brandon, Meg mengejek Eric dan meragukan keaslian anak dari Eric. Mendengar hal itu, Eric marah dan hampir saja menghajar Meg. Di tengah latihan, tiba-tiba Eric mendapat telepon dari Dwayne dan memberitahu jika Dwayne membutuhkan timnya untuk memadamkan api di sisi selatan, dan di sana mereka juga akan dievaluasi. Di tengah perjalanan, Meg mengingatkan Brandon untuk tidak membuat kesalahan karena tim mereka sudah 4 tahun menunggu untuk mendapatkan sertifikasi itu. Namun, saat akan memulai tugas, Eric merasa kurang nyaman dengan orang yang mengevaluasi mereka karena terlalu ikut campur dengan pekerjaannya. Now, step off. Eric dan timnya pun mulai bekerja dengan cara membakar dan menebang pohon yang akan dilalui api, agar saat api yang besar itu sudah tiba di sana, tidak ada lagi yang bisa terbakar dan api pun padam sebelum tiba di kota. Boy, Ryder, bring Mama Rock. Berkat usaha dan kerja keras mereka, akhirnya mereka pun berhasil menghalau api itu. Dan semenjak itu pula, anggota tim yang lain sudah bisa menerima keberadaan Brandon di sana. I think this is yours. Saat itu juga, tim mereka lolos evaluasi dan resmi menjadi tim pemadam kebakaran garis depan. Congratulations. You're hot shots. Brandon masih mengirim kebutuhan untuk putrinya.
Namun kali ini, saat Brandon datang untuk mengirim kebutuhan, Natalie keluar membawa putrinya itu. Dan saat itu pula, untuk pertama kalinya Brandon bisa menggendong putri kecilnya itu. Dan Natalie pun sudah mulai melunak dan mau menerima keberadaan Brandon. I'm sorry. Berpindah ke kantor pemadam yang sedang mengadakan pesta atas diresmikannya mereka menjadi pemadam garis depan. Saat yang lain sedang bersenang-senang, Brandon melihat Meg yang sedang murung sendirian di dalam kantor. Rupanya Meg baru saja putus dengan pacarnya dan sekarang Meg tidak memiliki tempat tinggal. Brandon yang merasa iba lantas mengajaknya untuk tinggal bersamanya. Seriously? I mean, hey, I got an extra room. 9 bulan berlalu. Michela, anak Brandon yang sudah mulai besar pun diajak Brandon untuk menginap di rumahnya. Namun, malam harinya, Michela mengalami demam tinggi dan membuat Brandon dan Meg panik. Di tengah kepanikan itu, Meg teringat jika istri salah satu teman mereka adalah seorang perawat, dan mereka pun lantas membawa Michela ke sana. Untungnya Michela tak mengalami hal yang buruk dan hanya demam biasa. Yeah, I think we're good. Whew. She's happy still. Yeah, man. Yeah. Keesokan harinya, mereka pun kembali mendapat tugas untuk memadamkan api. Di misi itu, Brandon bekerja bersama dengan Eric. Namun saat ingin keluar dari kepungan api, tak sengaja Brandon tersandung kayu dan hampir saja membuatnya terbakar. Untungnya Eric yang mengetahui hal itu lantas menarik Brandon dari kobaran api itu. Setelah mereka berhasil memadamkan api, Eric diberitahu Dwayne jika Manda istrinya mengalami kecelakaan. Setelah bertemu dengan Manda, Eric yang khawatir kepada Manda lantas memarahinya karena Manda tidak menelponnya saat kecelakaan. Merasa tertekan, Manda berbalik marah kepada Eric dan pergi meninggalkannya. Di sisi lain, Brandon yang ingin menghabiskan waktu bersama anaknya tak sengaja melihat api yang berkobar di hutan. Dia pun lantas pergi menuju ke kantornya untuk bertugas. Start up by Granite Mountain. Looking at the Dose fire, started up 8 miles southwest of town. Kicked up big last night. How big? Over 1,000 acres burned already. Saat itu, mereka diberi tugas oleh Eric untuk mengamankan pohon juniper berusia 2000 tahun yang sudah dianggap sebagai warisan kekayaan alam Arizona. Mereka pun lantas menuju lokasi dan dengan cepat membuat pembatas api dan menebang pohon di sekitarnya agar api itu tidak sampai ke pohon juniper tua itu. Alright, let's prep 30 feet around her and burn her off. Alright, come on, let's go to work. Let's go to work. Berkat kerja keras mereka, akhirnya api itu tidak bisa membakar pohon juniper. Setelah misinya berhasil, mereka lantas berfoto dan pergi meninggalkan tempat itu. Namun sayang, di tengah perjalanan, tak sengaja Brandon digigit ular derik dan harus dilarikan ke rumah sakit. Pain 1 to 10. It's pretty bad. It's like moving up my leg right now. So, Brendan, we're going to move you to another bed here. Eric pun lantas datang ke rumah sakit untuk mengetahui keadaan Brandon. Di sana,
Eric mendengar percakapan Brandon dengan dokter. Saat Brandon akan diberikan obat penahan sakit dan morfin, Brandon menolak dan lebih memilih menahan sakit itu tanpa obat-obatan. Eric yang mendengar ucapan Brandon kagum dengan tekad Brandon yang ingin meninggalkan ketergantungannya kepada obat-obatan. There it is. You'll be fine. Namun karena ada tugas lain, Eric pergi meninggalkan Brandon. Sebelum pergi, para perawat mengatakan kepada Eric jika mereka akan menjaga putranya karena perawat itu menganggap mereka sebagai pahlawan. Y'all are heroes. Keesokan harinya, Brandon yang sedang tidur terbangun karena dengkuran keras dari Meg. Brandon pun lantas meminta Meg untuk pulang dan beristirahat di rumah saja. Sebelum pulang, Meg memberikan hadiah ekor ular kepada Brandon. Rupanya, setelah ular itu menggigit Brandon, teman-temannya lantas memburu ular itu dan membunuhnya. 45 minutes, bro. That's good luck. Tak berselang lama, datang anak dan ibu Brandon. Saat itu, ibu Brandon mengatakan jika putrinya membutuhkan Brandon di sampingnya, yang secara tidak langsung ibu Brandon memintanya untuk berhenti dari pemadam kebakaran. Your daughter needs you. Setelah sembuh, Brandon lantas pergi ke pesta keberhasilan mereka menyelamatkan pohon juniper tua itu. Di pesta, Brandon berbicara kepada Eric dan mengutarakan niatnya untuk berhenti dari pemadam karena ingin lebih dekat dengan putrinya. After this fire season's over, I want to move over to the structure side. Namun saat itu, Eric dengan tegas menolak permintaan Brandon dan langsung meninggalkan tempat itu bersama istrinya. You're gonna either end up dead or behind bars. Saat di jalan, Manda menanyakan kepada Eric kenapa dia menolak permintaan Brandon yang ingin keluar demi keluarganya. Saat itu Eric mengatakan jika pekerjaan itulah yang telah merubah hidup Brandon dari seorang pecandu narkoba menjadi seorang pahlawan. Namun jawaban Eric itu membuat Manda semakin kesal dan meluapkan semua emosinya. Tak tahan dengan Manda, Eric pun lantas keluar dari mobil dan berjalan kaki menuju rumah Dwayne. Di rumah Dwayne, Eric menceritakan semuanya kepada sahabatnya itu. And what can I die without? Know what I mean? Setelah mendapat nasihat dari sahabatnya, Eric kembali pulang ke rumah dan meminta maaf kepada istrinya. Setelah memperbaiki hubungan dengan sang istri, Eric pun kembali pergi bertugas untuk memadamkan api. Oh, skunk her down in Yarnell. Saat sedang memadamkan api, Eric memanggil Brandon untuk berbicara dengannya. Saat itu, Eric meminta maaf atas kejadian semalam dan meminta Brandon untuk mengawasi api yang menuju ke arah mereka. Namun sayang, saat itu pesawat yang membawa air salah menjatuhkan muatannya dan membuat api yang akan digunakan oleh tim Eric menjadi padam. Repeat, Granite Mountain. God, it's an idiot! Air attack Granite Mountain. Your tanker just dumped on our burn. Eric pun terpaksa membuat parit di tempat baru.
Saat sedang mengawasi, Brandon menyadari jika angin berubah arah dan membuat api dengan cepat menuju ke arahnya. Fire's picking up and it's moving towards my location. Saat ingin meninggalkan tempat itu, api dengan cepat mengepungnya. Namun untungnya percakapannya di radio didengar oleh seorang dari tim lain yang tak jauh dari posisinya, dan Brandon pun langsung dijemput dan dibawa ke tempat yang aman. Boys, I've got your lookout. Fire's making its push. We're gonna go back. Di tempat lain, Eric dan yang lainnya memutuskan untuk mundur ke tempat yang lebih aman karena api yang terlalu besar dan berjalan sangat cepat. Mountain, I want to pass on that we're gonna make our way toward our escape route. You guys are... Namun tak disangka, tempat yang akan mereka tuju rupanya sudah terbakar terlebih dahulu. Terpaksa mereka pun membuat tempat perlindungan di sana. Saat Eric meminta pertolongan ke pesawat pembawa air, pesawat itu tidak bisa melihat mereka dan hanya melewatinya saja. Hingga akhirnya hal yang tak diinginkan pun terjadi. Api mengepung mereka di sana dan tidak ada lagi jalan untuk keluar. Man! It's gonna be okay! Saat api sudah padam, tim pencarian pun ditugaskan untuk mencari Eric dan timnya. Namun sayang, 19 orang tim Granite Mountain tidak selamat. Brandon yang mendengar berita itu pun sangat terpukul. Namun, saat akan dibawa ke rumah untuk menemui keluarganya, Brandon meminta untuk dibawa ke gym dan menemui keluarga korban yang menunggu kabar satu orang yang selamat dari musibah itu. Apakah keluarga mereka atau bukan? One survivor, is that true? Would you please tell me if my husband is alive or dead? Sesampainya di tempat itu, semua mata tertuju pada Brandon. Brandon yang tak kuat menyaksikan hal itu lantas keluar dari ruangan. Come on, let me get you home. Di luar, dia dihampiri oleh Manda. Brandon yang merasa sangat bersalah ditenangkan oleh Manda, dan Manda meminta Brandon untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri atas kematian timnya termasuk Eric.